Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Masih pembahasan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemarin kan ada orang-orang yang bergelantungan meminta tolong kepada, minta perjawaban kepada sahabatnya, padahal dia tidak kenal. Pas ditanya kenapa dia seperti itu, karena dia melihat sahabatnya, melihat orang yang ada di depan matanya sedang berbuat mungkar, tapi dia tidak menasihatinya. Kunta taroni alal khoto'i wal munkari fala tanhani. Ya kan, seperti itu. Terusannya, wa fil hadis, dan di dalam hadis, masalul qaim ala hududillah, perumpamaan orang yang menegakkan ala hududillah, atas tali-tali Allah, hudud, perintah-perintah Allah. Wa masalul waqi, dan orang yang melanggar fiha, di dalam hak-haknya Allah. Kamatsalil qaumin, seperti satu kaum istahamu, berkumpul, berkongsi gitu, berkumpul, satu kaum yang berkumpul ala safinatin, di atas perahu. Fa asaba ba'dhum a'laha, sebagian dari kaum tadi alaha, diam di atas perahunya, lantai 2 contoh itu. Wa ba'dhum asfalaha, dan sebagian lagi grupnya di bawah. Fakana, dan ada alladzina, orang-orang min asfaliha, yang diam di bawah, ijastaqau, apabila ingin menimba alma, air, yang muruna ala man fawqahum, pasti lewat orang yang di atas mereka. Ahmad di lantai dasar, ada orang di lantai 2. Ketika nimba, yang nimba cai, nggak mungkin ente nimba dari bawah, nggak bisa, harus ke atas dulu, cicingnya di atas. Ayat timbaan orang, lamun orang nimba, posisi orang di luhur apa di handap cai? Iya, di luhur cai. Kalau nimba tuh pasti di atas, pasti naik dulu ke atas. Ya murna faqum faqalu law kharqana, akhirnya berkata nih seorang orang yang itu, faqulu kharqana, ya udah kita buat lubang aja, bagaimana katanya. Kan merenan bising riweuh cenah bolak-balik wae ngaganggukan di luhur, pakte nu dihandap ngejakan musyawarah. Hayu kharqana, kita buat lubang, bagaimana? Kharqon, dengan satu lubang. Pinasibina, di bagian kita, di bawah gitu, di lobangan. Agar apa membuat lubang di bawah? Agar bisa mengambil air, tidak perlu mengganggu kepada yang di atas. Walam tu'di man fawqaha, agar tidak bisa mengganggu, agar tidak mengganggu orang yang di atas. Fa in tarakuhum, jikalau dibiarkan mereka membolongi kapalnya, wa ma aradu, dan apa-apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, maka semuanya akan hancur. Kapal di copongan, kira-kira bocor apa, Bang? Akhirnya tenggelam tuh. Nah, jadi orang-orang yang amal ma'ruf nahi mungkar, kalau dia orang mengerti, kemudian dia tidak menasihati orang lain, tidak menolong orang lain, itu ibarat dua kaum yang berkumpul, satunya di atas, satunya di bawah. Contoh, orang alim di atas, orang bodoh di bawah. Orang bodoh nih mau nimba air harus ke atas dulu. Si bodoh ngomong, saya nggak mau ganggu terus ke atas, kita bolongin aja. Namun orang alim nurut, ya udah bolongin aja. Ya udah biarin aja pada maksiat. Udah biarin aja bolong. Akhirnya mesti bolongan pada hundak macam. Namun tilelap, kira-kira tilelap lantai hiji hungkul apa kawe? Nah, jadi orang alim yang dayus membiarkan tidak amal ma'ruf nahi mungkar, maka dosanya sama seperti yang melakukannya.
dimusnahkan, akan masuk ke dalam laut semua, akan tenggelam semua dengan perahunya. Ibaratnya seperti di dalam hadis ini. Perumpamaan orang alim yang dayus yang membiarkan tidak beramal ma'ruf nahi mungkar adalah ibarat satu kaum yang berkumpul di dalam perahu. Ya, paham? Yang kemudian perahunya dibolongi dan si orang alim tidak tidak memberitahu. Insyaallah. Wa in akhadu, apabila mereka mengambil ala aidihim, atas petunjuk mereka, najau jami'an, maka orang-orang bodoh itu akan selamat plus orang-orang alim. Wa illa fala, kalau tidak maka semuanya akan celaka. Muni copongan tilep kabeh temat. Jadi ketika ada orang salah berbuat maksiat jangan dibiarkan. Nanti engket ikut tanggal diintip pula walila. Jangan. Ya. Jadi ketika amal ma'ruf nahi mungkar itu ibarat di perahu. Kalau dibiarkan ya berarti ente itu ngajakin semua orang masuk ke laut, semua tenggelam, berdosa semua. Al-hadis. Itu hadis. Wal mana? Apa yang dimaksud? Annalladzi, sungguhnya orang yang ya'muru, yang memerintahkan, wayanha, dan melarang, sa'in itu orang yang memerintahkan, linapsihi, kepada dirinya sendiri, wa mujtahidin, dan berijtihad fi najatiha, dalam keselamatan dirinya sendiri, bisalamati, dengan keselamatan, mimma, dari apa-apa, ja'alallahu, telah Allah jadikan, alih, atasnya, minal ismi, daripada dosa. Lau sakata, jikalau diam, anil amri wan nahyi, daripada memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan, mastato'ah, bersama dia itu mampu, dia mampu beramal baik, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Wa bima yarju, dan dengan apa-apa yarju dia bisa mendapatkan min sawabillahi, daripada pahala Allah al-karimi, dan kemuliaan, wa'adihi, janjinya, alladzi, yang mana, wa'ada, telah Allah janjikan, bihi, dengannya, man nasara dinahu, dengan orang-orang yang menolong agamanya Allah, wa qama bi amrihi, dan orang-orang yang menghidupkan bi amrihi, dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi orang-orang yang amal ma'ruf itu seakan-akan menyelamatkan dirinya sendiri. Kemarin juga saya sudah bilang, jadi orang menyelamatkan dari dosa, mimma ja'alallahu alaihi minal ismi, law sakata anil amri wan nahyi min sata'ah. Nah, pahalanya apa bagi orang yang menolong agama Allah? Walayansurannallaha man yansuruhu, innallaha laqawiyyun aziz. Walayansuranna, pasti menolong siapa? Allah man yansuruhu, orang yang menolong agamanya Allah, yaitu yang amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang-orang yang amal ma'ruf nahi mungkar itu dinaungi Allah. Pasti itu. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah yang maha kaya dan maha kuat dan maha sempurna, maha mulia gitu. Jadi ketika orang-orang amal ma'ruf nahi mungkar itu jangan takut. Karena apa? Yang menaungi dia langsung Allah Subhanahu wa taala. Naungan Allah itu naungan paling sempurna dan paling multifungsi. Ya. Kalau naungan manusia itu kadang ada bocornya, ada rusaknya, tapi kalau naungan Allah tidak bisa. Ente lagi hujan dinaungi oleh contoh atapnya roboh, hujannya masuk. Ente lagi bawa mobil, lagi bikin saung di satu daerah, dinaungi oleh plastik atau apalah, plastiknya bolong, ente kena jatuhan air tersebut. Tapi kalau sudah Allah yang naungi, itu tidak ada bisa. Mau dibom kah, mau ditembak kah, mau diseneper, mau di apa model, mau diracuni, kalau sudah naungan Allah turun, itu tidak bisa apa-apa. Kenapa? Innallaha laqawiyyun aziz. Karena sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha mulia. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullah yansurukum. Jikalau kalian menolong agama Allah, kalian semua nih amal ma'ruf nahi mungkar,
yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Bukan hanya sampai situ, wa yusabbit, dan Allah akan menetapkan, menganugerahkan kepada ente akdamakum, kedudukanmu, menangguhkan gitu loh. Jadi kuat aja bawaannya. Yusabbit akdamakum itu jadi ente pokoknya kuat. Jadi ketika ente menolong agama Allah, ketika ente amal ma'ruf nahi mungkar, menjaga keislaman, menjaga Al-Qur'an, itu apa? Yang surkum, maka Allah sendiri yang akan menolong kalian. Dan Allah akan menetapkan dan Allah menguatkan gitu loh akdamakum, kedudukanmu. Ya seperti contoh kan sekarang Al Habib Rizik gimana? Ya, semakin dicaci semakin kuat. Karena cacian manusia ada jenuhnya. Tapi Allah semakin kuat. Ya seperti apa? Kayu bakar ya. Kayu gaharu dibakar ya semakin wangi, semakin wangi. Semakin dihasut ya semakin hebat. Semakin beliau amal ma'ruf nahi mungkar ya semakin beliau harum itu. Karena itu jaminan daripada Allah. Jaminannya apa? Intan surullah yansurkum yasabbit akdamakum. Jadi orang-orang yang amal ma'ruf itu bukan semakin lemah. Ya. Jadi dia seperti ditransfer sama Allah. Jadi semakin dia amal ma'ruf itu semakin dia kuat. Masya Allah. Paham? Paham tak? Wa minal ahammil adabi wa akadiha, dan daripada paling pentingnya adab wa akadiha, dan keharusannya ketika amal ma'ruf nahi mungkar, alaman amaro, atas orang-orang yang memerintahkan bima'rufin, kebaikan, au naha, ataupun melarang an mungkarin, daripada keburukan. Ini adabnya nih, orang yang suka amal ma'ruf nahi mungkar itu harus apa? Mujanabatul kibri wa ta'nib, menjauhi sifat sombong. Sombong merasa, oh saya ahli ibadah, kamu ahli maksiat, oh kamu tukang mabuk, saya tukang ibadah. Jangan. Wa ta'nib, keras, bengis, jangan. Kalau masih bisa pakai omongan, karena di dalam hadis juga apa? Non teh hadisnya? Dek. Hah? Idza ra'a munkaron falyughayyiru biyadi. Ya. Wa ta'yir, dan enggak boleh mengejek. Wah, si tukang judi, si tukang ini enggak boleh. Wa samatihi, dan mencaci bi ahlil ma'asi, dengan ahli maksiat, enggak boleh. Enggak boleh mentang-mentang kita sedang amal ma'ruf, kita enggak pernah melakukan maksiat, kita menghina orang yang bermaksiat. Enggak boleh. Karena tidak tahu, kadang-kadang Allah itu membalikan orang yang ahli maksiat menjadi ahli taat, dan orang ahli taat bisa menjadi ahli maksiat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena Allah itu membulak-balikan hati seseorang. Kalau udah khawatirnya kurang, khof sama Allahnya kurang, takut sama Allahnya kurang, ya bisa dirubah. Orang yang taat jadi maksiat. Orang maksiat yang rendah diri, yang merasa dirinya jelek, bisa berubah menjadi ahli taat. Kenapa kok kita orang yang amal ma'ruf nahi mungkar itu harus menjauhi kibir, menjauhi sombong, tidak boleh keras, tidak boleh mengejek, tidak boleh mencaci? Kenapa? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal yang demikian tadi qad yubtilu as-sawaba wa yujabul iqab, dan mewajibkan dia mendapatkan musibah. Yubtil, terputus, batal pahalanya. Kalau dia amal ma'ruf nahi mungkar sambil dia sombong, kemudian sambil mengejek, mencaci, itu pahalanya batal, nggak ada pahalanya. Malah apa? Dia akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya merasa lebih baik dari orang lain. Wa taufik illa billah. Taufik itu semuanya dari Allah. Pertolongan Allah kita bisa ibadah, bisa ngaji, bisa ngajar, bisa belajar, bisa ini, bisa itu taufik daripada Allah. Udah sombong, batal sudah. Warubama, bisa jadi yakunu da'ian, orang yang mengajak kebaikan tadi, ila raddil haq, orang yang diajak tadi tuh ila raddil haq, menolak, wa ada mukubuli, dan tidak ada diterima, wal istijabati lahu, dan tidak bisa dibalas lahu bagi orang yang amal ma'ruf. Jadi orang yang amal ma'ruf itu ikhlas, itu bakal diterima oleh yang di amal ma'ruf nahi mungkari.
Tapi kalau orang amal ma'ruf berbuat baik tapi karena sombong, itu nggak bakal masuk kepada orang yang dia berbuat baik kepadanya. Begitu juga ketika melarang seseorang, kalau kita ada sombong, nggak ikhlas, ya nggak bakal nerima. Jadi syarat pertama adalah harus ikhlas, berusaha ikhlas, tidak boleh ada sombong. Falyahdhar, maka hati-hatilah, kullahadari, sangat hati-hati min dalika, daripada sifat tadi. Sifat apa? Sifat sombong ketika amal ma'ruf nahi mungkar, mengejek kepada ahli maksiat, mencaci kepada ahli maksiat. Itu kata Habib Haddad, hati-hati, sangat hati-hati. Adabnya harus gimana? Wal yakun rafiqon, hendaknya kamu ketika amal ma'ruf nahi mungkar itu apa? Rafiq, kasih sayang. Syafiq, sama kasih sayang. Layyinan, lembut. Rohiman, baik. Mutawadian, halnya itu rafiqon, ente harus dalam keadaan rafiq, selalu menemani, jangan bosan gitu loh. Syafiq, kasih sayang. Layyinan, lembut. Rohiman, baik. Oh, ini saya kasihan sama ini, dia ngelakuin dosa terus, nggak boleh. Yang lainnya itu tawadian, rendah diri, nggak boleh merasa lebih baik, nggak boleh. Mahfudal janahi itu ya nggak boleh sombong, maksudnya nggak boleh angkat dada gitu sambil belagu gini, nggak boleh. Harus rendah diri lah. Allahul muwafiq wal mu'in. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan taufik dan yang menolong. Wabi as-siqat, dan kepadanya aku percaya. Tapi ada wali tuklan, dan kepadanya aku berserah diri. Nah, ini adab-adaban orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Adabnya itu harus tidak boleh sombong, harus baik hati, rendah diri, lemah lembut, dan sebagainya. Karena ketika kita amal ma'ruf dalam keadaan sombong, tidak ikhlas, mencaci, itu nanti orang tersebut tidak akan menerima, malah menjadi mudarat nantinya. Summa, kemudian inna qad qadamna, sungguh aku telah lewati fi awali ta'lif, sungguh tengah terdahulu fi awali ta'lif, pada awal penulisan, hadza torofan, pada ini bagian, min kalami, daripada ucapan al-amri bil ma'ruf, atas perintah amal ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wa dzalika inna qauli ta'ala, dan hal demikian tersebut pada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu kerap mimiti orang belajar bab amal ma'ruf nahi mungkar, Habib Haddad sudah menerangkan, wal takun minkum, jadilah kalian ummatun, satu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, karena orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan yang melarang kepada keburukan itu adalah golongan-golongan orang muflih, orang-orang yang beruntung. Warubaman, mungkin anna, saya kata Habib Haddad, a'adna, mengulang-ulangi hahuna di sini, ba'dho, sebagian kalamil ladzi, ucapan-ucapan qad dzakarnahu, yang mana aku telah sebutkan, kata Habib Haddad, hunalika, di sana, li munasabatil mahal, karena mencocoki keadaannya. Jadi Habib Haddad itu kalau bab amal ma'ruf nahi mungkar, kadang hadisnya diulang-ulang lagi, kadang kemudian ayat Qur'annya seperti ini kan, wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair, itu kan pertama, diulang lagi di akhir ini pas penutupan. Untuk apa? Wali ajli ziyadah, karena ingin menselaraskan itu apa ya? Menguatkan kembali gitu loh. Al-ikna, pembahasannya, wasiddatil hars, dan memuaskan hati gitu loh, merakuskan hati, memuaskan hati, ala taksiril qulub, atas membekas hati, li rojail intifa, untuk mengharap kemanfaatan. Jadi Habib Abdullah Haddad itu kemudian dari awal sekarang di akhirnya juga mengulang-ulang lagi tentang ayat-ayat Al-Qur'an, agar apa? Li ajli ziyadah, karena ingin mempertambah gitu keyakinan ente tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Dan apa, wasidatul haros, menambah kepuasan hati ente agar mau gitu loh, ala ta'sirul qulub, atas agar membekas di hati ente. Lirrojail intifa, saya mengharap itu agar ada manfaatnya. Makanya diulang-ulang lagi.
supaya risih gitu, supaya asupkan hati ente amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang-orang yang beruntung, diulang-ulang aja ucapan itu oleh Habib Haddad. Fa inna hadal asla a'ni al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ya, sungguhnya ini asalnya yang aku maksud amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi dubituil kalam, jadirul panjang gitu pembahasannya tuh. Wa taqarrurihi dan ulang-ulanginya itu panjang pembahasan amal ma'ruf nahi mungkar itu. Kenapa? Li idhami mauqihi, karena agungnya kedudukan minaddin orang-orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar ini adalah salah satu keagungan di dalam agama. Makanya sama Habibul Haddad ayat-ayatnya itu di awal kemudian diulang lagi di ujung. Pembahasannya itu panjang karena kata beliau. Kenapa kok pembahasannya panjang? Karena agungnya orang-orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Wa umum nafihi, dan umum kemanfaatannya itu lil muslimin. Umumnya apa? Ya kalau orang amal ma'ruf nahi mungkar nantinya nggak ada kemaksiatan, nggak ada pencurian, nggak ada perzinahan. Itu kan gara-gara orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Wa masisi hajatim ilaihi, dan karena hajatim kebutuhan mereka ilaihi kepada amal ma'ruf nahi mungkar. Butuh orang itu sebenarnya amal ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Orang yang amal ma'ruf nahi mungkar itu seakan-akan menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya banyak lagi diulang-ulang. Siyama terlebih-lebih qad ra'aina wa qad ra'aina, sungguh ra'aina kami telah melihat, kata Habibul Haddad, man yatasahhalu, orang-orang yang meremehkan minan nas, daripada manusia, fitarki hadzal amr, daripada meninggalkan perkara ini. Haitsu sekiranya la udro, tidak ada udur lahu baginya fihi, di dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi Habibul Haddad mengulang-ulangi itu apa? Karena apa? Terlebih-lebih aku sering melihat orang yang mempermudah gitu, nggak mau ada yang amal ma'ruf nahi mungkar, banyaknya yang dayus, membiarkan saja. Itu Habibul Haddad lebih semangat, makanya diulang-ulang lagi agar apa? Agar orang-orang tidak dayus, agar mau amal ma'ruf nahi mungkar. Walau dhaira fiha, dan tidak ada bahaya alih atasnya. Lau qoma bihi, seandainya dia melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Fada'ana, kata Habibul Haddad, maka kami terpanggil dalika, karena demikian tersebut. Jadi Habibul Haddad itu terpanggil membahas, mengulang-ulang tentang masalah amal ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Ilal iksar, sampai banyak, wat tikrori, kemudian sampai diulang-ulang pembahasan amal ma'ruf nahi mungkar, karena banyaknya orang yang tidak mempedulikan dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Wal amalu bin niat, dan semuanya amal itu karena niat. Walikulli imrin manawa, dan setiap perkara itu ada niatnya. Dan ketika orang amal ma'ruf nahi mungkar tapi tidak didasari dengan ikhlas, malah sombong diri, malah mencaci, ya tidak ada pahalanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi niatnya Habibul Haddad mengulang-ulang terus bab amal ma'ruf nahi mungkar, ayatnya diulang-ulang lagi, itu agar memberikan giroh, menambah kepuasan agar mau gitu loh, col. Orang amal ma'ruf nahi mungkar dan tahu dosanya seperti apa. Karena orang-orang banyak loh orang-orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar tuh bodoh amat aja. Nggak peduli, udah nggak usah peduli, masing-masing aja. Apalagi kalau udah ketemu orang yang alika nafsak, kumaha maneh we, wis. Makanya Habibul Haddad mengulang-ulang itu agar apa? Memberikan support kepada hati kita, mendobrak hati kita yang penakut menjadi berani untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Allahumma rzuqna minhu. Insyaallah bijihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi Muhammadi wa rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma